Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Pada hari ini jumpa lagi di materi kuliah saya perencanaan SDM di minggu 3 22 Maret 2022. Pada hari ini kita akan membahas mengenai tugas pokok perencanaan SDM. Oke. Beberapa pengertian perencanaan dan implementasinya dalam perencanaan SDM jelas bahwa perencanaan merupakan kegiatan pembuatan keputusan tentang masa depan dan cara mewujudkannya di suatu lingkungan tertentu, khususnya sebuah organisasi di bidang bisnis. Sehubungan dengan itu, pembahasan tentang tugas pokok perencanaan sebagai kegiatan pengambilan keputusan dalam uraian ini pada dasarnya menempatkan perencanaan sebagai suatu disiplin ilmu, bukan sebagai salah satu fungsi manajemen. Dengan demikian, pembahasannya tidak dihubungkan dengan fungsi manajemen lainnya. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa tugas pokok perencanaan merupakan teori atau ilmu ya untuk suatu organisasi atau perusahaan untuk mengambil keputusan sebelum dia merekrut SDM yang dibutuhkan untuk kemajuan dari perusahaan itu sendiri. Oke. Ketiga, tugas pokok perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tugas persiapan dan eksplanatif ya. Perencanaan suatu bidang aspek suatu kehidupan tertentu harus dimulai atau bertolak dari kondisinya pada saat sekarang. Untuk mengetahui kondisi itu diperlukan kegiatan menghimpun informasi atau data dengan mengidentifikasi kondisi bidang atau aspek tersebut agar jelas yang mana diantaranya yang perlu dimasukkan dalam perencanaan, baik untuk diadakan jika belum ada maupun yang perlu diperbaiki atau disempurnakan atau diganti dengan sesuatu yang baru. Kegiatan mengidentifikasi dengan menghimpun data dan informasi dimaksudkan adalah tugas eksplanatif sebagai kegiatan awal perencanaan. Dengan kata lain, tujuan dari kegiatan pertama dalam perencanaan ini adalah untuk menjelaskan atau explanation kondisi awal bidang atau masalah yang akan dijelajahi sebuah perencanaan. Jelas dari kalimat perencanaan jelas apa artinya? Sudah pasti merencanakan ya sebelum kita memulai suatu usaha, sebelum kita merekrut SDM atau apapun namanya, semua harus direncanakan terlebih dahulu agar tepat sasaran dan tepat ya untuk organisasi tersebut. Oke, berikutnya. Dan data atau informasi yang diperlukan untuk keperluan tersebut di lingkungan organisasi perusahaan yang baik sehat biasanya sudah tersedia di dalam sistem informasi atau informasi SIM ya, termasuk di dalam informasi mengenai SDM. Data informasi itu perlu dianalisis untuk menemukan dan memilih alternatif yang dapat ditetapkan dalam perencanaan sebagai keputusan. Di antaranya adalah tentang tujuan yang hendak dicapai, program atau kegiatan pemecahan masalah yang akan dilaksanakan, baik masalah yang dihadapi sekarang maupun yang diprediksi akan dihadapi di masa depan. Alternatif itu, sebagaimana telah dijelaskan di atas, pada dasarnya berbentuk pilihan program atau kegiatan dalam memperbaiki, merubah, meningkatkan atau menyempurnakan kondisi awal bidang yang tercakup dalam sebuah perencanaan sesuai dengan kondisi organisasi perusahaan yang diinginkan di masa depan. Oke. Kegiatan yang diuraikan di atas pada dasarnya merupakan langkah persiapan ya, yang hasilnya disebut perencanaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di masa depan yang terarah pada tujuan organisasi atau perusahaan. Tugas ini disebut juga tugas orientasi atau kegiatan evaluasi diri yang dilakukan untuk mengenali bidang atau masalah yang akan dijelajahi oleh perencanaan yang akan dirumuskan. Orientasi atau evaluasi diri dilakukan antara lain terhadap ruang lingkup, kekuatan dan kelemahan organisasi atau perusahaan, peluang yang dapat dimanfaatkan, hambatan yang dihadapi, sumber daya yang dimiliki, dan lain-lain sebagai informasi untuk memperjelas kondisi awal organisasi atau perusahaan. Berikutnya, kegiatan orientasi atau evaluasi diri hasilnya
dapat dianalisis dengan mempergunakan analisis statistika ya, atau sekurang-kurangnya dengan mempergunakan analisis SWOT, strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau kesempatan, dan threat atau hambatan yang masih akan dijelaskan dalam uraian pada bagian lain buku ini ya. Jadi kalian bisa juga membuka literatur-literatur mengenai SWOT ya. Tugas eksplanatif ini jika diimplementasikan dalam perencanaan SDM sangat khusus sifatnya karena telah memiliki beberapa model analisis yang siap dipergunakan, diantaranya disebut audit SDM. Jadi audit SDM itu sama dengan mengevaluasi ya yang telah dikerjakan oleh SDM di sebuah perusahaan, apakah sudah masuk dalam kriteria perusahaan tersebut, apakah harus mau diperbaiki, ataukah harus kita ganti dan sebagainya ya. Yang disebut dengan audit SDM. Oke, berikutnya atau work ya, proses analisis beban kerja atau workload analisis, terutama dalam bentuk evaluasi pekerjaan, job evaluation, analisis sumber tenaga kerja internal dan lain-lain. Yang berikutnya adalah tugas prediktif. Perencanaan pada dasarnya merupakan kegiatan memprediksi suatu kondisi masa depan yang diinginkan berbeda dari kondisinya di masa sekarang. Prediksi itu pada dasarnya merupakan kegiatan memilih alternatif mengenai kondisi organisasi atau perusahaan yang ideal di masa mendatang. Artinya semua perusahaan harus memprogres ya, harus tahu di masa depan ini apa yang telah berjalan sekarang ini apakah masih terpakai atau tidak, apakah harus ada perbaikan agar menjadi lebih maju ya perusahaan tersebut. Oke. Prediksi harus bersifat realistis berupa kondisi masa depan yang diperkirakan dapat diwujudkan. Untuk itu harus dihindari memprediksi kondisi masa depan yang tidak mungkin dicapai sehingga menjadi hayalan yang tidak dapat diwujudkan. Dengan demikian berarti juga harus dimiliki kemampuan dan cara atau strategi mencapainya, atau sebaliknya harus dihindari pelaksanaan kegiatan yang diprediksi tidak relevan dengan kondisi yang ingin dicapai. Di sini dapat disimpulkan bahwa kita boleh saja untuk memprediksi kemajuan organisasi atau perusahaan kita untuk masa depan, tapi sesuai dengan realistis, sesuai dengan kondisi perusahaan itu sendiri. Jika belum mampu, artinya perusahaan ini harus memperbaiki dulu segala halnya, baru dia bisa mencapai atau memprogres perusahaan untuk lebih meningkat atau lebih maju. Oke. Strategi atau cara dan program untuk mencapai kondisi yang diprediksi dan dipilih untuk di masa depan pada dasarnya adalah perubahan, perbaikan, penyempurnaan, dan bahkan mungkin mengganti kondisi masa sekarang yang dinilai tidak sesuai lagi atau yang sifatnya kurang atau tidak menguntungkan lagi bagi organisasi atau perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, berarti juga kondisi masa depan yang diprediksi sebagai kondisi yang ingin diwujudkan dapat disebut sebagai tujuan perencanaan. Tugas prediksi seperti diuraikan di atas harus dilakukan secara cermat dan realistis agar benar-benar dapat dilaksanakan dan tujuan-tujuannya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Untuk itu, tugas perencanaan yang pertama seperti diuraikan terdahulu harus dilaksanakan secara baik agar informasi atau data yang digunakan untuk mengetahui kondisi sekarang yang perlu diubah, diperbaiki, diadakan, dan atau disempurnakan menjadi jelas, dan penetapan prediksi kondisi yang diinginkan di masa depan tidak keliru. Artinya perencanaan itu benar-benar harus dimatangkan, harus dipikirkan bersama apakah dengan adanya perubahan atau dengan adanya peningkatan atau perubahan ya, itu akan menjadi lebih baik atau bahkan kita malah menjadi tidak maju perusahaan tersebut ya. Jadi suatu perencanaan harus dipikirkan secara matang. Oke. Nah, yang berikutnya adalah tugas kontrol. Tujuan perencanaan yang akan diwujudkan di masa depan pada dasarnya merupakan kontrol terhadap kondisi yang akan terjadi dicapai di masa depan. Demikian juga pemilihan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pada dasarnya merupakan kontrol masa depan agar dapat menghindari terjadi atau terwujudnya kondisi yang tidak diinginkan. Untuk itu, program-program dan atau kegiatan-kegiatannya harus dipilih yang paling relevan sebagai kegiatan kontrol agar tidak berdampak merugikan
dan menimbulkan konsekuensi terjadinya kondisi yang tidak diinginkan. Artinya tugas kontrol ini adalah melihat sejauh mana atau apa yang tepat agar perusahaan itu tidak salah ya, tidak keliru dalam mengambil keputusan atau membuat suatu perencanaan. Perencanaan sebagai kegiatan kontrol yang penting bagi setiap dan semua organisasi atau perusahaan karena berpengaruh langsung pada usaha mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya. Kemampuan memilih dan melaksanakan kegiatan bisnis sebagai kontrol masa depan di lingkungan organisasi atau perusahaan berpengaruh langsung pada kondisi kompetitifnya dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya. Untuk itu, kemampuan tersebut harus diwujudkan dalam penyusunan perencanaan bisnis yang berisi program dan kegiatan yang lebih baik dari kompetitor yang terdapat di wilayah operasional bisnis yang sama. Dengan memperhatikan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa esensi perencanaan mencakup 4 substansi sebagai berikut. Perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan dengan memilah dan memilih program-program atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diinginkan. Berikutnya, perencanaan adalah respon terhadap masalah atau kondisi masa kini atau sekarang yang belum atau tidak memuaskan, yang harus diubah, diperbaiki, disempurnakan, bahkan mungkin diganti dengan kondisi yang lebih memuaskan. Perencanaan dirumuskan oleh manusia dan harus dilaksanakan oleh manusia sebagai sumber daya. Untuk itu, setiap organisasi yang bergerak di bidang bisnis sangat perlu melaksanakan kegiatan perencanaan SDM agar di lingkungannya selalu tersedia sumber daya manusia yang mampu mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya. Perencanaan ini tadi sudah ya, Stephen? Oke. Perencanaan SDM di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan harus menghasilkan SDM yang memiliki kemampuan melaksanakan ketiga tugas pokok perencanaan agar tidak terjadi pemborosan yang merugikan. Prinsip dan cara melakukan perencanaan SDM, perkembangan dan pertumbuhan perusahaan yang perlu didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kinerja yang unggul. Proses penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dimulai melalui proses perencanaan SDM yang sistematis. Melalui perencanaan SDM inilah dilakukan penetapan strategi untuk memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan sekarang dan pengembangannya di masa depan. Perencanaan SDM harus dimulai dan pendayagunaan secara efektif dan efisien atau optimal SDM yang sudah dimiliki, dan hanya akan menambah atau merekrut SDM dari luar apabila ternyata terdapat kekurangan SDM untuk melaksanakan tugas-tugas pokok perusahaan. Prinsip perencanaan SDM selanjutnya terdapat 3 ya. Yang pertama, tujuan perencanaan SDM harus dihubungkan dengan program dan kegiatan bisnis yang diemban oleh setiap unit kerja. Strategi dan rencana bisnis ke depan merupakan dasar yang sangat penting untuk mulai menyusun perencanaan SDM. Yang kedua, penetapan persyaratan atau kualifikasi SDM yang tepat harus dirancang dan dipergunakan dalam rekrutmen dan seleksi. Perencanaan SDM yang baik juga selalu diawali dengan penetapan kualifikasi SDM yang jelas dan diterapkan secara konsisten dalam proses rekrutmen atau seleksi. Yang ketiga, proses perencanaan SDM harus juga disertai dengan prediksi permintaan atau demand dan persediaan atau supply pasar tenaga kerja atau internal dan eksternal. Perencanaan SDM harus didasarkan pada prediksi yang cukup akurat dan dilakukan secara kontinu mengenai pola demand dan supply tenaga kerja, baik pada sisi internal perusahaan ataupun sisi eksternal. Tahapan perencanaan SDM, arah strategi perusahaan ya. Tahapan dalam proses perencanaan SDM dimulai dari arah strategi perusahaan. Arah strategi perusahaan akan memberikan acuan mengenai profil dan kebutuhan pegawai yang perlu dipenuhi. Dengan demikian, diharapkan akan muncul adanya koneksi antara strategi bisnis di masa depan
dengan strategi pengembangan SDM yang akan dijalankan. Dengan kata lain, strategi dan program perencanaan SDM hanya akan memiliki makna jika ia selalu diintegrasikan dengan kebutuhan strategis perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis yang makin berat, baik dari sisi ekonomi makro maupun persaingan antar perusahaan. Dalam proses ini, kebijakan dan roadmap strategi perusahaan akan menjadi sumber masukan bagi para pengelola SDM dalam merumuskan rangkaian program perencanaan SDM yang akan dijalankan. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM, dalam melakukan proses perencanaan SDM, terdapat 3 faktor utama yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, estimasi jumlah pekerja yang keluar, baik karena pensiun atau mengundurkan diri. Data mengenai jumlah pegawai yang keluar, pensiun atau mengundurkan diri merupakan variabel utama dalam menentukan kebutuhan jumlah SDM di masa mendatang. Berikutnya, kebutuhan perusahaan karena akan melakukan ekspansi atau pemekaran organisasi, rencana pengembangan organisasi atau adanya unit usaha baru di masa depan, memberikan informasi mengenai berapa jumlah pegawai baru yang dibutuhkan dan bagaimana kebutuhan kualifikasinya. Berikutnya, sumber daya keuangan perusahaan. Rencana SDM selalu harus memperhatikan dan disesuaikan dengan sumber daya keuangan perusahaan. Dalam hal ini, diharapkan perencanaan SDM akan mampu memberikan solusi penggunaan biaya tenaga kerja yang optimal, efisien, dan efektif. Oke, nah demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini, tugas pokok perencanaan. Jadi kalau kita mengambil kalimat perencanaan, jelas itu adalah sesuatu yang belum berjalan tapi direncanakan untuk kemajuan suatu perusahaan. Di sini kita bicara masalah perencanaan SDM, artinya yang direncanakan adalah merekrut atau menyeleksi SDM yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk kemajuan perusahaan. Jadi harus sesuai dengan kriteria, harus bisa memajukan perusahaan, ya. Dan juga harus tetap mengevaluasi agar kita mengetahui jumlah perusahaan ini, jumlah tenaga kerja ini diperlukan penambahan atau pengurangan, atau mengetahui yang ini ya, yang usianya sudah harus pensiun ya, yang tidak layak dipakai lagi, itu harus dipikirkan. Makanya diperlukan evaluasi perencanaan SDM. Dan itu adalah tugas dalam perusahaan itu biasanya tugas HRD ya, tugas dari kalau zaman Bujakia namanya personalia, kalau sekarang HRD ya. Jadi kita untuk merekrut dan sebagainya itu biasanya ditugaskan bagian HRD, tapi dia tetap harus bekerja sama dengan pastinya pimpinan ya. Maka dari itu setiap kita bekerja atau nanti kita bekerja di suatu perusahaan, kita harus memprogres diri, itu harus ya. Seperti yang kita lihat di perkuliahan aja, udah terlihat kan, mahasiswa yang hanya kuliah saja, mahasiswa yang mau mengikuti organisasi, itu sangat beda cara pikirnya. Kalau Bujakia melihatnya seperti itu, mahasiswa yang hanya kuliah dan mau mengikuti organisasi, itu sangat jauh pola pikirnya. Jadi perusahaan itu biasanya menanyakan kalau interview ya, apakah pernah ikut organisasi, karena perusahaan itu lebih senang jika karyawan itu sudah pernah berorganisasi. Artinya dia tidak perlu lagi kaget ya dalam suatu organisasi gitu ya, karena organisasi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Disitulah kita bersaing, disitulah kita nanti memperoleh mental ya, shock terapi ya. Kita sudah sarjana, pintar, cantik, hebat dan sebagainya, kenapa kita tidak dipakai? Kenapa kita hanya di sini saja? Nah, itulah organisasi. Jadi sulit untuk diprediksi. Jadi saran Bujakia, biarkan mereka mengevaluasi ya, kita saja yang terus memprogres diri ya. Terutama attitude kita juga harus tetap punya, karena di mana-mana kita akan disukai jika kita bisa membawakan diri dengan baik ya, supaya kita tidak tersingkirkan, tidak tereliminasi gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang tugas pokok perencanaan? Ada? Tidak, Bu. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan,
saya lanjutkan minggu depan ya dengan materi yang berbeda. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam It's warahmatullahi wabarakatuh. we meant to be in the great outdoors, forever free.